ya kalau kita mau berharap dengan orang yang tidak berbohong, itu memang di luar dari kemampuan kita. Karena bohong kecil dan bohong besar itu sama, levelnya dia tetap tidak ada kecil dan besar. Tetap itu merupakan pemicu di mana kita tidak akan percaya. Nah, saya juga istilahnya begini, kalau dibohongin itu buat saya juga itu terlalu keterlaluan sekali. Udah berkali-kali tapi masih tetap bohong. Dan mengampuni itu ya udah dimaafkan, tapi dia masih buat hal yang sama. Nah, kalau secara psikologi tidak ada jawabannya itu. Ya, karena begini, mengobati kita yang sedang mengalami ketidakkemampuan untuk menerima orang yang selalu berbohong itu sulit. Jadi kalau mau dibilang trauma bukan, tapi ini bagaimana kita pengalaman kita untuk menjalani itu supaya tidak dibohongi. Ya, dengan responnya. Jadi kalau dari saya sih mungkin ya kita memang harus berserah sama Tuhan. Kalau secara psikologi, kalau saya bilang mau jawab mau pakai terapi, mau pakai apa, pakai obat itu nggak ada. Ya karena kan bukan kendali kan bukan di kita ya, orang luar yang istilahnya. Ya. Jadi kalau orang luar yang memang dia udah begitu aja orangnya, dan kita bukan cuma menemukan satu orang, ada banyak orang yang seperti itu. Dan kalau kita mau ikutin ritmenya orang seperti itu, kita yang sakit, gitu kan. Jadi memang itu kembali ke diri kita sendiri. Ya sudah, kalau dia mau bohong seperti itu terus ya udah yang punya aja. Dan saya cuma mau ya seperti ibu bilang tadi kan, minta sama Tuhan, minta tutup matanya, telinganya itu. Tapi Tuhan juga akan berproses dengan diri kita. Jadi kalau mau menerima silakan, tidak menerima ya itu tergantung pribadi kita. Karena kalau kita mau mengurusin dengan orang yang terus berbohong, ya kita sendiri yang akan rugi. Dan saya mikir sampai kapan gitu. Itu kan malah membuat hatiku sendiri, istilah hati kita itu nggak tenang juga kan. Gitu. Jadi ya seperti itu, kalau umpama sudah tahu orangnya suka berbohong, ya mungkin kita tidak harus memberikan sepenuh hati kita untuk membuka celah dalam arti begini, saya mau percaya dia, karena kita perlu jaga hati kita juga, supaya kita nggak terluka lagi dengan kebohongannya. Jadi kalau udah tahu kan orangnya seperti itu, pasti juga ada kebohongan yang akan muncul, mungkin nggak sekarang, mungkin nanti. Jadi mungkin kita harus menempatkan hati itu, intinya pokoknya saya mau percaya Tuhan aja. Kalau saya percaya dia kan pasti ya, namanya juga manusia. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Kalau dari ilmu psikologi ya memang susah, karena mencari tahu juga tentang perilaku berbohong itu di ilmu psikologi sampai sekarang masih dipelajari sama ahli-ahli, karena sulit. Mereka udah ciptakan sampai ada mesin-mesin bohong apa semua, tapi ternyata di luar nalar juga. Ada yang manipulatifnya tingkat tinggi. Jadi itu tinggal dari kita kembali, karena memang ya kita tinggal menyerahkan itu sama Tuhan. Iya. Semua muaranya ke Tuhan. Ya, karena begini, kalau ada kan, kalau ahli-ahlinya filsafat, terus ahli psikologi sama ilmu-ilmu kedokteran itu biasanya ujung-ujungnya mereka kan bisa lari tanpa Tuhan. Tapi mereka di akhir ceritanya bisa saja kan mereka bunuh diri, kemudian ada yang matinya mati yang tidak di luar jangkauan, ya kan. Nah, sebenarnya ilmu yang paling tinggi itu cuma ada di dalam Tuhan, karena memang